Saudara, saya mau sampaikan firman berjudul dengan Corona Revival, seperti Pak Arifin katakan tadi, ya. Kenapa kita harus katakan Corona Revival? Kalau saudara melihat Corona, saudara pasti pikirannya itu menyedihkan, ya. If you say Corona, talking about Corona, it's always about scary. But we call Corona Revival behind of this event or this apa ini namanya masalah ini, ya. That's why Pak Arifin katakan bukan Corona pandemic tapi Corona academy. Nah, jadi di situ perlu sekali saudara memberikan nama buat persoalan dalam hidupmu. Karena apa? Kalau kita menghadapi persoalan yang kita lihat, we just face only the problem, it makes you look down. It makes you like a lost hope. But if you see everything God give to you, and you see the behind of this problem, there is a revival. Amen. Corona, if we talking about Corona, always everyone scary. Yeah, my sister-in-law got Corona, COVID, but praise God, now she got better, and today maybe going out from the hospital. So praise God. Tapi ada satu, but one things, it is very make me sad. I got a bad news from my friends when I was in senior high school. I have a group like chatting reuni, chatting, yeah, my friend before in a senior high school. So I got information that one of my friends, she has passed away with suicide, walking in the railway track, and then train coming. It is happened a few days ago. If you read in the newspaper, there is a woman suicide or something like that. So sangat menyedihkan. It make me sad. Why? My friend talking about her. She got like a big problem about Corona. Because of the Corona, she lost the husband, she lost the property because the husband ran away with another woman. And she kicked her out from the house, and she hired an apartment, one room, like kos-kosan, ya. We call apartment or a kos-kosan itu. Lalu dia sendirian, so sad and depression about this situation, and then she didn't know that God be with her. Because like the song we sing, if you see everything's with God, you know behind the scene, it is a miracle. It is the revival. That's why don't think about Corona is scary thing, but see the other scene of the Corona. It is Corona revival. Amen. So we read this situation, same thing with Habakkuk, verse 2, chapter 1, I mean. If you read the Habakkuk is only 3 chapters. It's very short, yeah. But chapter 1 and chapter 2 is talking about complaint. Habakkuk writing this. So in the Habakkuk chapter 1 verse 2, we read together in Indonesia first. Okay? 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. In English version, Oh Lord, how long I will call for help, and you will not hear. I cry out to you, violence, yet you do not save. Habakuk menghadapi situasi yang sama saat itu, saudara. Suatu masalah besar terjadi di tempat kotanya, ya, Yehuda waktu itu.
Dia penuh dengan tekanan dan banyak bangsa-bangsa asing itu membuat satu penindasan yang besar dalam kehidupan itu. Dan Habakuk ini seorang nabi. He is like a prophet. Dia kehilangan pegangan, saudara. Seorang nabi, waktu menghadapi, even though he is a prophet, he lost hope with this situation. Like COVID, Corona, it's very depression. A lot of people around in the world. That's why I give this, kok tidak bisa balik nih? I give the title like this, the flags, Corona happen around the world. But I know there will be Corona revival around the world also. Amen. If you think only pandemic, you will be scary. But if you see it is academic, so it is Corona revival will be happen. Amen. So don't think about the scary thing, but you can see the behind of the scene. God make very beautiful. Yeah, in Habakuk, chapter 1, verse 2, Habakuk just look at that moment, the situations very make him depression, stressing. Sehingga waktu Habakuk menulis ini dia katakan, Tuhan, Engkau ini enggak dengar apa? Mungkin someone of this place, you pray to God long time, enggak ada jawabannya. Ya, enggak ada jawaban tentang Tuhan, jawabannya belum dijawab-jawab. Bahkan kita sudah bosan dengan berdoa itu. Betul enggak, saudara? Waktu saudara enggak dijawab sama Tuhan, saudara mulai komplain. Tuhan, Engkau enggak dengar tak aku berseru kepadamu. Saudara, mungkin ada jawaban saudara yang belum terjawab sampai hari ini. Tapi saudara jangan kecil hati. Saudara jangan hilang pengharapan. Habakuk saat itu dia kehilangan harapan. Dia menjerit, dia menulis, bahkan di Habakuk 1 ayat 12 diulang lagi sama dia. Kita baca sama-sama, 1, 2. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. In bahasa Inggrisnya, are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We will not die, O Lord, you have appointed the Chaldeans who rule in Babylon to execute your judgment, and you, O Rock, have established them to correct and chastise. Jadi, puji Tuhan, ya, setiap firman Tuhan yang saudara hadapi, ini kacau saudara, kalau sudah ngelihat sesuatu, saudara sudah hilang nantinya ya. Oke, kita kembali fokus. Nggak boleh diganggu ya. Haleluya. Saudara, Habakuk saat itu menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Dia komplain sama Tuhan. Ada 3 chapter di Habakuk itu. Habakuk pertama, dia komplain sama Tuhan habis-habisan nih. Dia nggak pernah ada jawaban, padahal dia seorang nabi, saudara. Bayangkan dia seorang nabi, hubungannya pasti dekat dong sama Tuhan. Ya, baca firman nggak setiap hari? Bacalah setiap hari pasti. Nah, kalau ada di antara kita, apalagi nggak pernah baca Alkitab, doanya nggak dijawab-jawab, itu wajar nggak ya saudara? Wajar lah ya. Tapi saudara, Habakuk ini mengalami yang beda. Dia serius sama Tuhan. Tapi di situ dia tidak melihat jawaban apa-apa dari Tuhan saat itu. Sehingga dia mulai berontak di hatinya, Tuhan, kamu dengar nggak doaku ini? Ya. Dan tetap gak ada jawaban. Kelihatannya persoalannya dalam situasinya yang dia doakan itu tetap dan semakin menekan dia. Bahkan dia katakan, loh ini orang-orang yang Babylon ini yang engkau suruh perintahkan menghakimi kita.
Dia mulai berontak saudara. Karena orang-orang percaya saat itu ditekan habis-habisan. Corona saat ini yang kita hadapi, itu banyak persoalan loh saudara. Membuat orang tidak dapat pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Mungkin di Perth ini puji Tuhan ya, masih oke. Ya, saya katakan oke ya. Kenapa? Kalau kita ngelihat di Indonesia, parah sekali saudara. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan banyak anak-anak Tuhan seperti teman saya tadi yang saya ceritakan. Dia anak Tuhan juga teman saya ini. Dia habisin hidupnya di kereta api. Ini berita 2 minggu lalu. Seminggu yang lalu kalau tidak salah. Berita yang mengenaskan ini, semua teman-teman saya pada WA, kasihan dia gini-gini turut berduka cita. Kenapa? Diceritakan. Karena keadaan seperti ini saudara. Karena dia melihat persoalan yang berat dalam hidupnya. Dia hanya melihat tekanan yang ada di dalam hidupnya. Dan dia lupa kalau ada Tuhan yang besar ada bersamanya. Saudara, peace is not the absence of trouble but the presence of Christ. Amin. Banyak orang merasakan tadi itu Habakuk juga merasakan gini. Aku enggak damai ini Tuhan, enggak ada kamu gitu. Kok enggak dijawab-jawab? Dia melihat persoalannya. Dia tidak tahu bahwa bahasa Inggrisnya ini apa? Peace is not the absence of trouble. Masalah itu enggak pernah absen gitu kan? Benar enggak saudara? Seolah-olah persoalan itu terus aja ada. Tapi yang masalahnya seharusnya yang kita cek, tadi Pak Arifin katakan, check your plug heart. Hatimu, cekkan. Apakah ada Tuhan atau tidak? Itu loh yang penting saudara. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara enggak perlu takut dengan persoalan ini. Amin. Nah, kita mau belajar di Habakuk ini, kitab Habakuk ini. We learned from the Habakuk ya. Habakuk 2, tadi Habakuk 1, dia komplain. Habakuk 2 ayat 1, dia mulai datang sama Tuhan, Habakuknya ini. Dia masuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. In English, God answered the prophet, I will stand at my guard post and station myself on the tower, and I will keep watch to see what he will say to me and what answer I will give as his spokesman when I'm reproved. Si Habakuk ini akhirnya sadar saudara. Dia naik ke lotengnya, mungkin ruangan doanya di atas mungkin ya. Dia masuk, dia tanya Tuhan, aku menantikan jawabanmu. Aku sudah mengadu kepadamu. Apa jawabanmu sekarang? Dia nantang sama Tuhan benar-benaran saudara. Fokus sama Tuhan. Dia enggak mau melihat lagi situasi yang menghimpit. Nah ini penting sekali saudara. Teman saya ini dia melihat persoalannya. Suaminya sudah meninggalkan dia. Rumah harta diambil semuanya. Dia diusir dari rumahnya. Dia kos sendirian. Begitu dia melihat persoalan ini, dia mungkin mengatakan, Tuhan gak adil kamu. Tuhan persoalanku berat. Saya banyak menghadapi wanita di tempat ini juga, di kota ini mengalami hal yang sama saudara. Banyak wanita-wanita yang mengalami persoalan dalam rumah tangganya yang membuat dia itu seperti gila saudara. Crazy, benar-benar crazy the situation. Tetapi ayo saudara, ajarin temanmu yang menghadapi hal yang sama. Datang seperti Habakuk. Dia masuk di dalam tempatnya, ruangannya. Dia diskusi sama Tuhan, Tuhan tunjukkan Tuhan. Karena aku tahu tanpa engkau gak ada artinya hidupku. Ayo saudara kita baca. God's purpose is greater than our problems. Amin. Kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan. Tadi pagi juga firman-Nya sama saudara. Anak yang terhilang, dibawakan oleh Pak Woy. Dia katakan harus kembali ke rumah bapaknya. Karena di rumah bapak itu, saudara akan melihat the purpose yang saudara dan saya miliki
dari panggilan Tuhan. Saudara tahu enggak? Tadi pagi diceritakan, kalau Tuhan ciptakan pohon, Dia panggilkan tanah, lalu diciptakanlah pohon itu. Kalau ikan di dalam air, Tuhan ciptakan ayo ikan masuk di dalam air, betul. Kalau manusia, Tuhan menciptakan manusia, mereka berdiskusi. Di Kejadian 1 ayat 26 kalau saudara baca. Di situ dikatakan, ayo kita ciptakan manusia yuk. Kayak apa modelnya? Si cantik, ya toh? Si hitam, si putih. Kan ada lagunya, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Lagi, hitam atau putih, mata sipit semuanya. Nggak tahu ya lagu ini ya? Kasihan deh lo. Kita nanti kapan belajar lagu ini, oke? Tuhan ciptakan kita sedemikian rupa. Dan itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita ikan diambil di air, ikan pasti mati. Pohon dicabut dari tanah pasti mati. Manusia keluar dari Tuhan yang Sang Pencipta, dia pasti mati. Makanya saudara, kita harus tahu the purpose Tuhan ciptakan saudara dan saya itu apa. Tujuannya apa? Dia ciptakan segambar loh. Segambar dengan Tuhan. Jadi waktu persoalan ini datang, saya puji Tuhan dalam corona situasi ini kita aman-aman ya. Tapi adik saya kena di Indonesia. Kakak saya pun kena, kakak ipar saya kena. Sedih enggak? Sedih saudara. Kalau kakak saya sih enggak masalah, dia ada anaknya, ada cucunya yang bisa take over. Adik istri saya enggak ada suaminya, lagi di Darwin. Anaknya kecil-kecil, masih umur 3 tahun dan berapa tahun lah, ya 7 tahun, 3 tahun dan 7 tahun, masih kecil, sama bibi satu aja. Dia menolongin orang sakit. Dia dokter gigi, temennya minta tolong. Bu Ida, tolong dong ibu saya ini sakit, dia tahu ini kena COVID. Anaknya sendiri gak berani nyuapin, gak berani gantiin pampers, takut. Si Ida ini membantu. Lah, kakaknya langsung marah. Kamu ngapain bantu-bantu orang COVID? Aduh, gitu. Apa jawabnya? Kalau di firman itu tertulis, kalau seseorang yang minta bantuan, kamu enggak ngasih bantuan, bisa enggak kamu? Aduh, saya dengar itu saya nangis. Oh, saya nangis tapi nangis senang saudara. Nangis senang, wow, ini ada iman dia. Dia lahir baru juga, baru-baru saja jadi anak Tuhan. Dia percaya bahwa masa Mas San, dia manggil saya Mas San, kalau aku nolong orang, masa aku kena COVID? Saya mau ngomong enggak, itu nanti dia pasti kena ini karena dia demam. Dia enggak pakai perlengkapan apa-apa saudara. Gini dah, sesuai dengan imanmu terjadilah. Pokoknya kamu bersyukur, terima apanya dengan ucapan syukur, jangan komplain sama Tuhan, mengucap syukur. Belajar, karena di balik COVID ini, makanya saya kasih judul COVID apa tadi? Corona Revival. Saudara jangan lihat persoalan yang besar, di balik ini ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ya, benar dia kena saudara, nangis dia. Anaknya sendirian di rumah sama pembantu saja, bertiga. Wah kita calling ke teman-teman, Peti juga bantuin, kita teman kasih gereja di sana juga kirim makanan untuk anak-anak ini kita perhatikan. Saudara, persoalan ini berat, kita aman-aman. Tetapi ada persoalan seperti ini kita enggak bisa tenang-tenang juga saudara. Kita berdoa buat dia, pagi malam, perjamuan waktu kita doa puasa, kita doakan juga. Dan puji Tuhan dia boleh keluar besok. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya percaya revivalnya apa? Saya yakin
ibu yang ditolong itu meninggal. Anaknya dulunya dalam Tuhan, terus dia tinggalin Tuhan. Dia jadi ateis. Dan saya percaya, ateis. Memang aku tadi bilang apa? Masa sih? Direkam ya. Dihapus nanti, dihapus. Jadi saya yakin dengan kejadian ini, anak itu akan melihat bahwa ini seorang ibu rumah tangga biasa, saudara. Mau membantu mamanya dan berkorban untuk bisa sakit gini, saudara. Dan saya percaya ini rancangan Tuhan revival untuk temannya, amin. Saya percaya semua kejadian ini, saudara jangan ngelihat persoalan ini. Tadi Pak Arifin juga katakan, persoalan ini mendahuluinya. Nah, kita baca sekarang ini di Habakuk 3. Ya, Habakuk 3 ayat 15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. But the time is coming when the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Waktu Habakuk berdoa itu, dia melihat satu penglihatan, ini ceritanya saudara. Di penglihatannya dia itu melihat bahwa bumi ini dipenuhi dengan lautan. Nah, saya Google nih, saudara, saya baca ini dulu, lihat ini dulu. Ada satu fenomena di Aceh beberapa bulan yang lalu atau berapa lama yang lalu ya, tepatnya saya lupa. Di langit itu ada seperti awan itu kayak air, ombak. Dan ini fenomena ini dilihat bahwa ini memang tidak ada mistisnya ya saudara. Tapi ini ada gejala kayak tsunami gitu loh saudara ya. Nah di BMK ya kalau di Indonesia ya, Badan untuk Meteorologi. Nah itu dia. Mereka mengumumkan kalau saudara googlein tentang Indonesia, akhir tahun ini akan terjadi megatrust earthquake. Megatrust earthquake ini pernah terjadi di Indonesia beberapa kali. Dan itu memang besar, tsunami besar itu terjadi. Di Aceh, di mana lagi, di Palu pernah ya. Nah itu ada tahunnya sih kalau sejarahnya ada. Megatrust earthquake ini terjadi karena ada lempengan besar dari Australia sama Indonesia. Jadi nuncep dia, jeder itu. Ini yang dari Australia ke sini, yang punya Indonesia ke atas gitu. Jadi ada upward wave, lalu ada tsunami wave yang diperkirakan 20 meter tingginya nanti ini. Tapi BMK ini bilang tidak usah takut, betul? Tenang. Tapi ini gejala ini akan dibaca terus sama BMK, apa yang akan terjadi. Saudara, saya ini cerita nggak nakut-nakutin. Tetapi ini memang kejadiannya berita di Indonesia. Diperkirakan Desember atau bulan apalah akhir tahun ini terjadi megatrust istilahnya, megatrust earthquake. Dan ini di Jawa Selatan, pantai selatan sekitarnya. Nah, kalau itu terjadi, itu besar akibatnya. Yeni berdoa, ya kan, tidak usah takut. Makanya jangan ngelihat situasi ini, tapi kita harus tanggap, gitu loh saudara. Karena apa ya? Kita ngomongin, cuek aja, ya cuek aja enggak apa-apa. Tapi kita jangan terlalu paranoid gitu. Kita perlu berdoa. Makanya saudara, tadi Habakuk, waktu situasi menekan, dia lupa bahwa dia berjalan dengan siapa. Dia lihat persoalannya. Nah sekarang kita dikasih tahu, wah kita harus angkat senjata saudara. Kita harus melihat bahwa apa yang dikatakan, BMK loh yang ngomong ini saudara, bukan saya. Kalau BMK, kalau saya ngomong mungkin saudara enggak ngegrowes saya ini siapa. Tapi kalau BMK yang ngomong, saudara harus listen. Karena ini very seriously. Ya. Jadi
Kalau tadi firman Tuhan dikatakan, kemuliaan Tuhan itu seperti air yang menutupi dasar lautan. Itu air itu menutupi semuanya. Makanya Pak Arifin dikatakan, ada satu kegerakan besar akan terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu, dengan kejadian seperti gempa yang tadi ini, tsunami 20 meter ini besar sekali. Orang akan datang kepada Tuhan. Banyak sekali revival. Makanya tadi dikatakan kalau di Habakuk saudara baca, Paran dan apalagi tadi, itu anggapannya Nebayot, ya. Kaum seberang itu banyak bertobat, bukan di akhir-akhir zaman ini. Kaum Kedar didatangin Tuhan Yesus, dia mimpi Tuhan Yesus, dia dengar suara Tuhan Yesus, dia lihat apa aja. Banyak sekarang yang datang sama Tuhan Yesus. Ini amazing gitu saudara. Makanya saudara jangan lihat COVID ini, corona ini yang menakutkan. Tapi di balik ini ada corona revival yang luar biasa. Saudara harus yakin ini, ya. Sehingga saudara menghadapi tantangan hidup, saudara bukan melihat tantangan ini, persoalan ini, tapi semua ini turut campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah takut, karena saudara berjalan, pastikan berjalan bersama Dia. Yes? Jadi ini berita ini, saudara cuman sekilas info. Ya, saudara memiliki saudara di Banyuwangi, di bagian selatan. Itu sekarang rame sekali orang-orang paranormal itu. Wah, ini berbicara tentang mistis-mistis gitu, saudara. Tapi dia tidak melihat bahwa itu lempengan itu memang bergulir. Nah, ini jedernya ini mungkin Desember diperkirakan. Ya, jadi kalau saudara dengar itu, saudara nggak kaget ya. Oh iya, kita harus banyak berdoa, banyak bersama Tuhan menghibur keluarga-keluarga di sana bahwa kalau terjadi ini jangan takut. Karena apa? Banyak orang katakan, oh Tuhan pasti hukum aku ini. Enggak saudara, justru disinilah kita akan melihat bahwa campur tangan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Dia. Ya. Lalu Habakuk 3 ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Before him goes the pestilence and the burning plague of condemnation follows as his feet. Sesuai firman tadi, sebelum revival terjadi, demam, penyakit sampar mengikutinya. Corona ini sekarang ada kan, penyakit sampar ini datang. Gejalanya demam saudara, adik saya juga demam. Ya, demamnya sudah mulai greges-greges terus hilang penciuman dan hilang rasa di mulutnya. Dan saudara tahu waktu dia terjadi itu dia nangis aja sama kita telepon. Masa sekarang aku telepon ambulan jemput dia. Jadi tidak ada siapa-siapa yang nolong dia saudara. Dia lompat jendela dari belakang karena dia tidak mau lewat depan anaknya. Dia lewat tembok belakang muter, ambulan sudah di depan. Bayangin saudara, suami nggak ada. Wow. Kita semua di sini. Untungnya istri saya dulu pernah ngomong sama mama, sama kakaknya, sama adiknya ya. One day, enggak tahu COVID ini terjadi. Mungkin kita akan pulang duluan siapa di antara kita. Jadi jangan menyesal kalau kita nggak bisa datang, nggak bisa jenguk, nggak bisa apa-apa. Karena ini situasi seperti ini. Ayo kita saling memaafkan, kita saling berdoa, sampai seperti itu dia. Jadi sudah antipasi dulu saudara. Begitu terjadi something, kita sudah bukannya enggak punya iman loh saudara. Kita ini prepare. Lain ya, enggak boleh sombong saudara. Bukan berarti, oh kamu kan punya Tuhan. Bukan begitu artinya. Kita ini maksudnya mengingatkan. One day kita enggak tahu meninggal. Pulang dari sini ada yang meninggal, kita juga enggak tahu. Makanya hiduplah seolah-olah besok kita sudah tidak ada. Do the best things. Ya. Habakuk 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini. 1, 2, 3. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah selah.
Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Your bow was made there. The rods, my chessmen were sworn. Selah. Pause, calmly think of that. You split the earth with rivers, bringing water to dry places. The mountains saw you, and they tremble and writhe as in pain. The downpour of water swept by. The deep uttered its voice and rage. It lifted its hands high. Kelihatannya seperti poem. Habakuk ini di chapter pertama, chapter kedua, dia komplain sama Tuhan. Dia merasa Tuhan gak adil ini, engkau gak denger apa gitu ya. Tapi di chapter ketiga ini, seketika dia sudah melihat penglihatan itu, dia berganti. Dia tidak komplain, tapi dia menyembah Tuhan. Bermazmur sama Tuhan. Dia mengutarakan pujian buat Tuhan. Ini dia memuji Tuhan. Makanya pujian yang tadi dikatakan sama Pak Arifin, bumi ne goyang, ake lindune. Pernah dengar lagu ini? Pernah? Nggak dengar ya? Kita ajarin, ini lagunya simple, tapi lagunya cepat. Bumi ne goyang, ake lindune. Yuk para kanca padha ilinga sing maha kuasa. Mumpung sira isi urip ing alam dunya. Lagunya cepet. Satu lagi, dua. 1, 2, 3. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Yuk para kanca padha ilinga sing maha kuasa. Mumpung sira isi urip ing alam dunya. Lagu ini, bumine goyang itu buminya bergoncang, banyak lindunya, banyak gempanya. Ayo teman-teman, iya mumpung kita masih hidup di bumi ini, mumpung sira seurip ing alam dunya, ayo kita cari Tuhan. Understand? Are you with me? Ini kayak di dunia lain. Lagu ini mengatakan gempa bumi, tetapi gempa buminya itu yang menyenangkan. Lain ya, gempa bumi yang membuat sengsara, orang nangis. Tapi ini gempa bumi yang membuat orang itu bertobat, saudara. Makanya lagu ini dibuat untuk revival. Bumi neko yang ake lindune. Gitu lagunya. Ceria, enggak takut. Ya, jadi kalau saudara ada gempa, ini artinya ada revival. Ya. Di sini dikatakan engkau membelah bumi. Jadi Habakuk pertamanya komplainer, sekarang pemuji. Worshipper. Dia katakan Tuhan, waktu engkau datang, gunung-gunung gemetar, semuanya. Bahkan samudra raya air bah menderu, lalu samudra raya mendengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Artinya, wah samudra itu setinggi-tingginya ini terjadi gempa bumi. Bahkan di sini dikatakan engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Waktu nanti kalau terjadi mega trust itu, BMK itu benar, kalau perkiraannya dia terjadi benar, itu katanya bisa membelah Pulau Jawa karena besarnya. Jadi Pulau Jawa terpecah jrek, ya sungai lah, seperti ini. Bumi menjadi sungai. Saya nggak tahu. Ya, itu akan bisa terjadi karena BMK yang ngomong, saudara. Karena lempengan itu, megatrust itu terjadi, itu akan membuat crack the land. Nah, saya nggak tahu landnya yang mana ini. Mungkin Banyuwangi terpecah, I don't know.
langsung gini, oh coba gitu ya. Iya. Kita berdoa saudara ya, yang terbaik. Semua ini mendatangkan kebaikan Tuhan. Jangan pernah takut. Oke? Saudara nggak boleh takut. Kenapa nggak boleh takut? Don't tell God you have a big problem. Tell your problem, you have a big God. Haleluya. Ini yang penting saudara. Waktu saudara menghadapi problem, saudara jangan katakan, Tuhan I have a lot of problem. Like Habakuk pertamanya. Dia merintih, merana, kehilangan pengharapan. Karena dia lihat apa? Persoalan. Tapi katakan di dalam persoalanmu, hai corona, revival akan terjadi. Because I have a big God. Loh kok tidak ada amin? Saudara, persoalan teman saya yang meninggal, dia nggak melihat God yang besar. Sampai dia bunuh diri di tren kereta api itu. Dia sudah hilang pengharapan. Dia mungkin katakan, aduh Tuhan, ini apa lagi, nggak bisa tahu, suaminya meninggalkan dia nggak punya apa-apa lagi. Mungkin untuk membayar kos-kosan dia nggak ada, saya nggak tahu. Keadaan dia saat itu saya nggak ngerti. Begitu depresinya dia. Tetapi kita yang ada di tempat ini, saya mau saudara-saudara katakan persoalanmu kepada persoalanmu, kamu katakan aku memiliki Allah yang besar. Allah yang sudah membayar lunas dosaku yang merah kirmisi itu diputihkan sama Tuhan seperti salju. Bahkan dibuang Tuhan sejauh barat dan timur. Kalau iblisnya lagi menyerang pikiran kita, kamu kan pernah melakukan ini gitu kan. Sehingga kita merasa down lagi. Tuhan kamu mau dengar doaku enggak? Tuhan kok persoalan semakin berat. Saudara katakan, hai persoalan, dosaku sudah lunas dibayar. Bahkan Tuhan katakan, aku enggak pernah lagi ingat-ingat dosamu yang mana. Enggak ada diingat sama Tuhan. Bukankah Allah kita luar biasa? Tetapi kenapa kita selalu dibohongin, dibodohin sama si jelek itu dengan persoalan. Sehingga saudara mengatakan, oh aku ini masih berdosa. Oh iya aku masih, no. Katakan dalam dirimu, aku memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Amin. Tell to your problem. And you will see the revival will happen. Ya, wah Bapak mah enak aja yang ngomong. Saudara, saya pun menghadapi masalah yang sama. Saya ada masalah dengan istri saya, bukan masalah berantem. Masalah, namanya orang hidup, pasti ada masalah. Tadi kan dikatakan, persoalan tidak pernah absen. We are not free or from debt. Persoalan. Ya, no free debt, betul ya bahasa Inggrisnya? Kita enggak ada yang free persoalan. Kita pasti memiliki itu. Tetapi yang harus saudara dan saya perhatikan, apakah presence, tadi pagi juga dikatakan, present atau presence? Betul enggak? Sama present hadiah, sama presence hadirat. It's almost the same. So the pronunciation is different. Yeah, I just say present and presence sambil gitu ya. Presence. What are you looking for? His present or his presence? Supaya saudara ngantuk. Understand? Are you with me? Yes. So if you just looking for the present, you will feel disappointed. But if you looking his presence, ngerti? You will be happy. Amen. You will be got a revival. Amen. Saya cuma copy paste firman yang tadi pagi.
Jadi enak kalau ada tugas sore ini. Tidak ada yang salah, saudara. Copy paste, ya toh, dilempar, toh. Jadi kalau saudara mau komplain tadi pagi aja. Cari itu Pak Woy, ya. Habakuk 3 ayat 17-19. Kata-kata ini sering kita dengar. Makanya Habakuk setelah ketemu Tuhan, dia tulis ini. Ayo kita baca sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Look, habis dari komplain di Habakuk 3, dia memuji Tuhan. Ini dalam bahasa Inggrisnya karena ada Brian, jadi saya read Englishnya. Oke, 1, 2, 3 sama Deborah. Though the fig tree does not blossom and there is no fruit on the vines, though the yield of the olive fails and the fields produce no food, though the flock is cut off from the fold and there are no cattle in the stalls, yet I will choose to rejoice in the Lord. I will choose to shout in exultation in the victorious God of my salvation. The Lord God is my strength, my source of courage, my invisible army. He has made my feet steady and sure like hinds feet, and makes me walk forward with spiritual confidence on my high places of challenge and responsibility for the choir director on my strings instruments. Wow, pernah dengar toh ayat ini? Sekali, ada lagunya juga ya. Gimana sayang lagunya? Nah, so nice that song ya. Ada yang nggak tahu? Nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Kasihan Dela. Ini lagu dikatakan sekalipun tidak ada hasilnya, saudara doa tidak ada jawabannya, dia katakan aku akan tetap memuji Tuhan. Saya pakai Amplified Bible, terjemahannya ini. I like it because they describe detail ya about apa itu artinya gitu loh. Dikasih kurung-kurung itu dari penjelasan di Amplified Bible. Ya. Saya mohon sama saudara, firman ini tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tak berbuah, hasil pohon saya itu mengecewakan karena COVID. Corona saudara, banyak semuanya itu berubah sudah. Mau planning A, planning bisnis, buyar semuanya, buyar saudara. Mau planning bisnis, pelebaran apapun, buyar saudara, buyar. Saudara memiliki uang banyak, sudah kasih ke saya aja. Jangan, salah lagi nih, ujung-ujungnya duit nih khotbahnya nih ya, bahaya. Saudara punya uang tapi saudara nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Oh bisa Pak, siapa tahu, ya syukurlah kalau saudara bisa. Tapi banyak orang yang nggak bisa melakukan apa, nggak berani saudara. Mau invest ini takut nanti ini jadi apa enggak. Mau invest warung aja sudah mikir beribu kali, ada orang yang mau belanja enggak. Serius nih saudara. Nah firman ini mengingatkan kita. Habakuk tadi, nyesek di dada dia. Komplain sama Tuhan, keadaan kayak gini Tuhan, lu gak adil Tuhan. Masa orang Babylon dia menghajar kita, gak masa, aduh Tuhan engkau yang mengatakan kekuatanku, mana tunjukkan, gitu saudara. Kondisinya itu depression benar. Tetapi dia setelah face to face with God, dia melihat penglihatan yang dari Tuhan. Wow Tuhan ternyata, wow. Lalu dia buat pujian, dia karang lagu ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, aku tetap memuji-muji engkau. Aku tetap bersyukur sama engkau. Benar gak saudara? Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak itu tepuk tangannya gimana? How you do to, apa itu bahasa Inggrisnya ya? 18 ya. In 18.
Yet I will choose to rejoice in the Lord, shout in exaltation. How you shout? I want to hearing. How you shout, Deborah? No, not yet. Not yet, not all out. Shout. If you have big problem, can you shout like this? Shoutnya not like weak ya. Like meratapi diri itu loh. Mengasihani diri. No, like that. If you have problem, you have to, yes. Haleluya! Gitu. Bisa nggak saudara? If you shout, you sit down or standing? Standing up now. Shout. Ben lapar. Yeah! Hallelujah! Oh, sorry. Only Deborah. I heard only Deborah. Mana Deborah lainnya? Ayo. 1, 2, 3. Hallelujah! Oh, tepuk tangan dong. Have a seat. Saudara, ini saya praktekkan supaya kita nggak tahu saudara, persoalan itu tiba-tiba saja terjadi di adik ipar saya. Persoalan itu COVID terjadi di kakak saya. Saya kaget, doain aku kena ini berdua. Wow, ini kakak saya yang pertama kena. Saya pantau sekarang dia sudah bisa jalan-jalan ke Bromo lah, kemana, sudah keluar dia, sudah bebas. Waktu persoalan itu terjadi, you have to choose to shout it. I have a big God. Ya, jadi persoalan apapun, ingat, jangan meratapi diri, jangan mengasihani diri, jangan lost hope. Tapi wake up, stand firm, and shout. Haleluya. Bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Good. Boyong, mana bang? Next, terakhir. Benar saudara, ini udah 6:30. Nanti saya dikomplain ini. Ya. Where is abang? Oke, ini. We are the Bibles, the world is reading. We are the creeds. Oh, abang ini sentimen dia. Haleluya. We are the creeds, the world is needing. We are the sermons, the world is heeding. Ini quote-nya saya ambil dari Billy Graham, saudara. Bagus banget. Kamu adalah Alkitab. Oh, orang bisa lihat dari tingkahmu, tingkah lakumu. Betul nggak saudara? Kalau nggak salah bahasa Inggrisku gitu loh ya. Ayo saudara yang pintar bahasa Inggris, what's the meaning? You are representative of God, correct? Kalau engkau menghadapi persoalan yang besar, apa responmu? Apakah sama dengan orang-orang yang di luar sana? No, different. Because we are representative of Christ's kingdom. Waktu kita menghadapi persoalan besar, kita lihat di balik persoalan ini, pasti ada revival. Pasti saudara, pastikan itu. Karena Habakuk sudah menulisnya. Sebelum terjadi ini, panas dingin, sampar terjadi. Bencana alam terjadi. Buminya goncang.